Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM, Spirit for All Nations. Minggu malam ketemu lagi dengan suaranya Jericho Yoga di El Shaddai Podcast. Kali ini Jericho bersama dengan seorang yang berbeda lagi. Bisa dibilang sahabat lama gak sih kita? Chris. Waduh, apa nih? Koka atau Pester Kristandi nih. Sama aja ya. Chris aja lah ya, biar akrab gitu lah ya. Ada Kristandi Suryanto, keluarga El Shaddai di hadapan Jericho sekarang ya, akan menceritakan kisah hidupnya, yang dimana kisah hidupnya Kristandi ini tak lepas dari kasihnya Tuhan. Tapi sebelumnya kita pengen kenal sama Kristandi lebih lagi dong. Oke Chris, perkenalkan dirimu. Ya, shalom. Oh. Keluarga Shaddai, ya. Saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di tempat ini saya boleh menyaksikan kasih Tuhan, dan saya boleh memperkenalkan diri. Saya Kristandi Suryanto, dan sampai sekarang pun saya boleh diberi tanggung jawab juga melayani di Paragon sebagai SGD juga di Paragon, salah satu jam ibadah juga. Di Youth Impact pun saya boleh menjadi salah satu leader di situ. Karena bukan semua karena saya pribadi, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini saya boleh melayani Tuhan sampai saat ini. Oke, boleh juga dong diceritain kegiatan sehari-harinya selain pelayanan, terus tinggalnya di mana? Ya biar lebih lengkap. Saya bekerja di salah satu perusahaan di sablon kain juga. Ya, di situ itu juga semua karena penyertaan dan campur tangan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, mungkin saat ini saya bukan apa-apa. Saya tidak bisa sampai di titik ini, tapi semua karena benar-benar campur tangan Tuhan. Dan saya tinggal di daerah Solo juga, dari balik kota deket lah, paling ke timur 2 menit aja paling sampai. Loncat sampai lumayan. Enggak gitu dong, Cian, enggak loncat banget. Nah, jadi emang Kristandi hari ini karena kasih karunia Tuhan, juga Kristandi pengen membagikan kisahnya ya, Kristandi dan keluarga El Shaddai. Tetap bersama Jericho dan Kristandi di El Shaddai Podcast. Masih bersama dengan Jericho juga Kristandi Suryanto di El Shaddai Podcast. Oke Kristandi, by the way Kristandi ini emang sudah terlahir dan hidup tumbuh ya, tinggal bersama dengan keluarga yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Namun emang ada cerita nih keluarga El Shaddai, dan Jericho juga yakin pasti setiap kita punya cerita tentang pekerjaan, betul, tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, dan pasti ceritanya beda-beda. Karena Tuhan menciptakan kita pun beda-beda ya. Keluarga El Shaddai juga Kristandi. Boleh dong spill sedikit nih kisah hidupnya Kristandi. Silakan Chris. Keluarga Shaddai saya boleh share di sini juga. Kehidupan saya dari kecil, saya terlahir di keluarga Kristen, dan saya bersyukur saya boleh mengenal Tuhan Yesus. Mungkin saya bukan seorang yang sempurna, dan mungkin saya juga bukan orang yang baik, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Mungkin dari saya lulus SD itu sekitar 2007 lah, sekitar 2006 ya, kurang lebih itu. Dan saya bersyukur ketika saya lulus SD, saya boleh, walaupun ketika saya kelas 5 SD, saya ingat sekali itu, waktu kelas 5 SD itu wali kelas saya udah bilang kepada mama saya ya, Bu, ini anaknya saya naikkan di kelas 6, tapi tolong dijaga benar-benar. Jangan sampai ketika kelas 6 nanti ujian nasional dan tidak lulus. Karena nilainya di bawah rata-rata. Jadi saya juga sebagai anak ya oke lah, kita coba. Tapi akhirnya dan saya boleh lulus SD sampai SMP kelas 1 di salah satu SMP swasta di Solo. Dan di situ pun, dan benar, di SMP kelas 1 mau naik kelas 2 ternyata saya boleh tinggal kelas 1.
kangen lebih lama sama sekolah gitu kali ya. Dan di situ pun saya juga udah bergabung waktu itu masih muda remaja, tahun 2008 apa 2009. Iya, kita dulu masih MR ya Chris ya, bener ya, MR ya, namanya MR banget, muda remaja. Terus dan waktu itu teman-teman saya di sekolah SMP yang saya tidak naik kelas itu banyak di situ. Dan saya pun ya namanya manusia pasti malu kalau ketemu teman-teman seperti itu. Dan akhirnya saya sempat waktu itu saya undur dan saya tidak beribadah di muda remaja itu. Saya juga mungkin datang ibadah minggu ya cuma sekedar datang. Namanya manusia pasti ngalami kekecewaan sampai tidak naik kelas. Padahal sampai tidak naik kelas belum tentu bukan karena Tuhan, tapi mungkin karena saya sendiri yang tidak giat dalam belajar. Dan ketika itu saya pindah. Akhirnya saya bilang mama saya juga, saya mau pindah sekolah aja. Karena saya terbeban malu, akhirnya saya pindah di sekolah, dari sekolah swasta A ke swasta B. Dan di swasta B ketika saya tetap di kelas 1 SMP, dan di situ pun ketika kenaikan ujian semester gasal, jadi kan sekitar bulan Desember ya, itu kan pembagian rapot di semester 1, saya boleh masuk di peringkat nomor 2 di kelas. Jadi bukan karena saya tidak bisa, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan mungkin dulunya, dan saya bersyukur boleh di sekolah swasta yang itu, karena di situ pun saya banyak diajari tentang Tuhan lebih lagi, tentang mendekat. Benar-benar semua tuh kita butuh mengandalkan Tuhan. Dan di akhir kelas 1 saya naik kelas 2 dan di situ pun saya tetap menjaga di peringkat nomor 2. Bukan karena saya tinggal kelas di sekolah yang sebelumnya di kelas 1 makanya bisa maksimal, tapi karena saya boleh lihat kan memang kalau kita Tuhan kasih, tapi kalau kita mau dapat ya kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu hal. Benar. Jadi mungkin terkadang kita manusia, aku udah doa, tapi tanpa perjuangan doa itu pun kosong, nggak ada apa-apa. Jadi butuh berjuang dan juga butuh doa. Jadi saling support, bisa bersatu dan kita akan memberikan hasil yang sesuai dengan kita inginkan dan yang Tuhan inginkan. Betul, jadi ora et labore, bekerja dan berdoa, karena kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan juga mati. Maut Kristani. Betul, keluarga Al-Syada. Jadi itu ini cuplikan ya, sedikit kulikan dari kisah hidupnya Kristandi yang tentunya nanti bakalan lebih luar biasa lagi ya Kristandi ya. Kita akan cerita lagi di segmen berikutnya, masih tetap di Al-Syada Podcast. Dan keluarga Al-Syada, kamu masih mendengarkan Jericho Neo Yoga bersama dengan Kristandi Suryanto, masih di program yang sama di Al-Syada Podcast. Nah Chris, tadi kan udah cerita ya, jadi bisa dibilang ini juga adalah permulaan mungkin Kristandi ngerti apa yang namanya pergumulan ya, mungkin seperti itu ya Chris. Ini jadi namanya ini pergumulan, aku diizinkan untuk tinggal kelas bukan karena Tuhan tidak membantu juga ya, tapi kalau kita berdoa tidak ya sama saja. Nah, mungkin bisa dilanjutin deh ceritanya dari SMP terus akhirnya berarti lulus SMP nih. Boleh dilanjutin, silakan Kristandi. Dan ketika sebelum lulus SMP itu kelas 8, saya akhirnya setelah saya tahu peringkat saya cukup baik di sekolah yang ini, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut muda remaja lagi. Karena balikan lagi. Dan di situ pun saya waktu itu ambil pelayanan yang jamnya paling terakhir datang. Kolektan ya? Kolektan. Masih ingat banget ya. Jadi kok asyik waktu itu. Nah, dan waktu itu pun saya ambil kolektan karena ya apa ya, di kehidupan kan butuh proses. Dan di situ pun saya cari pelayanan yang datangnya bisa mepet, karena di sebelum itu saya dengan teman-teman saya juga kita futsal bareng. Waktu itu di salah satu futsalan dekat sini juga. Setelah futsal kita langsung bareng-bareng
mandi cepat-cepat langsung berangkat ke gereja untuk ibadah. Waktu itu kan masih Sabtu jam 4 kalau tidak salah, pada remaja. Dan di situ pun saya bisa, tapi lama-kelamaan firman Tuhan itu masuk, semakin lebih dalam mengenal Tuhan, ikut kelompok sel komunitas rohani. Dan di situ pun saya mulai mencoba untuk, kok aku pelayanan tapi datangnya mesti telat ya, sama jemaat aja kok malah duluan jemaat daripada aku. Malu nggak sih? Dan akhirnya di situ pun aku coba, ya udahlah, aku mulai, namanya waktu kan kita bisa atur semua, nggak harus selesai futsal harus pulang harus langsung ke gereja, kan terbuang sia-sia. Jadi akhirnya futsalnya dimajuin mungkin jam 2 sampai jam 3. Jam 3 saya siap-siap, jam setengah 4 udah ready di gereja. Jadi semakin semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, dan semakin kita merasa punya tanggung jawab di situ. Dan akhirnya pun saya mulai ikut pelayanan lebih lagi juga, sampai di titik cobalah ditawarin Asyar waktu itu juga. Jadi nggak cuma kolektan tapi juga bantu Asyar, dan di Asyar pun semakin saya juga boleh ikut kelompok saya di situ. Akhirnya mungkin sekitar 2000 berapa ya, sekitar 2012 apa 13 saya buka Komsel. Dan di situ pun saya mulai tahu, oh jadi seorang KKS itu tidak mudah ya. Banyak anak, punya anak 5, ya pemikirannya 5, tipenya 5. Jadi kita jadi KKS juga harus menyesuaikan. Jangan sampai anak itu harus menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan. Karena kita jadi seorang bapak melayani. Dan di situ pun akhirnya saya boleh jadi KKS, semakin bertumbuh. Singkat cerita, saya lulus SMA itu 2015. Dan ketika 2014 saya kelas 2, yaitu saya ditanyain, kamu mau kuliah mana? Sama mama saya. Aku nggak mau kuliah mah, mungkin aku mau fokus kerja aja. Karena kan orang tua saya backgroundnya kan jual bandek juga, salah satu pasar di Solo. Nah, di situ dan di situ pun saya tak ngurusi pasar yang di situ. Mama, akhirnya kamu ndak eman, kokomu sama cicikmu keduanya kuliah semua loh. Ndak mah, yang penting aku bisa memberikan yang terbaik. Aku mau tetap di Solo. Ibarat waktu itu dulu ya, karena masih kecil. Saya kuliah mungkin 4 tahun. 4 tahun mungkin usia saya kan waktu lulus SMA kan sekitar 18-19 tahun. Karena kan saya sempat 3 kelas sekali ya. Nah itu sekitar mungkin kan lulus umur 23-24 kita baru lulus kuliah. Dan juga waktu itu saya berpikir yang lulus kuliah pun banyak, tapi yang belum dapat kerja juga banyak. Nah itu dia. Jadi saya pikir nggak penting juga lah waktu itu. Juga ibarat kata ya, waktu itu saya juga memotivasi diri saya sendiri. Ibarat orang lain kuliah 4 tahun baru dapat sarjana. Saya 4 tahun udah dapat mobil. Saya cuma waktu itu udah mikirnya seperti itu, karena saya kepengen ada hidup, kalau nggak punya visi dan tujuan dan termotivasi ya hidup akan seperti itu aja. Dan akhirnya itu jadi motivasi saya, ya saya jalani. Dan memang di 2014 di bulan Desember, tanggal 27 Desember, ingat banget nih. Itu ingat banget. Dan boleh salah satu pasar batik di Solo boleh kebakar habis. Iya. Ya ingat. Dan nggak bisa apa-apa. Jadi saya cuma itu jadi kado Natal buat saya. Dan waktu itu ibadah youth dan teens waktu itu digabung ke ibadah spesial Sabtu. Iya, momennya begitu ya. Pas itu akhir. Jadi saya ingat banget waktu itu ibadah spesial Sabtu dibuka, saya gabung di ibadah spesial Sabtu. Karena dari arahan Pak Obaja waktu itu anak-anak youth dan teens digabungkan di ibadah spesial Sabtu, support. Jangan sampai terhilang. Saya akhirnya bantu juga dengan teman-teman. Di situ pun saya ingat banget 31 Desember itu kan kita ibadah tutup tahun waktu itu. Jadi 2014 itu saya ikut
saya tugas waktu itu ditugasi kolektan di battle lantai 2 di sebelah barat dekat tangga. Dan di situ pun saya cuma berdoa, Tuhan terima kasih buat buat kado Natal yang terbaik. Aku mau kerja tapi lahannya habis. Tapi aku percaya Tuhan, kau yang campur tangan. Aku cuma doa gitu, dan Tuhan cuma jawab, lihat nanti Februari ada sesuatu yang aku mau kasih. Dan akhirnya pun aku sekolah itu kan masih kelas 3. Februari salah satu saudara saya telepon waktu itu, WA apa BBM ya saya lupa. Waktu itu 2004 BBM mungkin apa aja BBM gitu lah. Waktu itu saudara saya telepon, Chris, ini ada dari salah satu mall di Jakarta ngadain pameran. Nanti sharing profit semua, transport, hotel, juga ekspedisi dan sebagainya mereka yang tanggung, yang penting sharing profit. Dan akhirnya oke, aku ikut. Dan setelah aku ditelepon sih itu, tak matiin, aku cuma tak jawab oke Tuhan. Aku cuma gitu karena dagangan dari mana? Anak SMA kelas 3 nggak punya dagangan, pasar habis kebakar, ya toh. Dan di situ pun aku aku berusaha jadi anak yang nggak mau merepoti kedua orang tua aku. Tapi aku mau berjuang sebisaku untuk kalau aku belum bisa membahagiakan kedua orang tua aku, setidaknya aku tidak mempermalukan mereka. Waktu itu aku cuma berpikir seperti itu, dan aku cuma doa, Tuhan apa sih harus tak lakukan? Aku tidak punya dagangan, aku mau ikut pameran ini tak ini, tapi aku modal apa Tuhan? Cuma modal iman percaya kalau waktu itu. Nah, akhirnya saya doa Tuhan lah kamu kan punya kenalan yang jual batik banyak, kenapa kamu tidak pinjam dari mereka? Tuhan, pinjam tuh bukan uang yang sedikit loh Tuhan. Apa mereka berani percaya dengan saya? Anak SMA bawa barang banyak, mungkin waktu itu bisa ratusan juta, tak lariin bisa enggak? Kedua orang tua aku yang jaminan dong, kan cuma itu. Tapi percaya aja, aku sing nyertai. Tuhan cuma jawab itu. Dan ketika aku akhirnya dari satu toko ke satu toko, Pak, Bu, saya bisa enggak pinjam barangnya? Saya mau pameran gini. Ya Mas, dibawa aja. Nanti ini ya Bu, kurang lebih hamin 3 minggu lebaran sampai hamin seminggu lebaran. Jadi saya pameran di Jakarta kurang lebih 18 hari kan enggak salah. Jadi saya anak lulus SMA sendirian berangkat ke Jakarta sama ya teman-teman lah, pedagang yang lain. Di situ pun bisa enggak ya aku jualan. Aku bawa banyak barang, tapi kalau aku enggak bisa jualin banyak barang kan malu-maluin juga gitu. Akhirnya Tuhan, engkau yang supply lah. Nah, memang rencanamu ya terjadilah sesuai kehendakmu. Dan akhirnya di situ pun akhirnya saya boleh pameran itu batik, dan puji Tuhan sampai hamin seminggu lebaran dari 30 stand yang ikut itu kan semua bayarnya di kasir. Waktu itu bayar di kasir, dan di akhir acara, di akhir pameran itu ada dihitung kan semua omset berapa. Dari 30 stand saya bisa nomor 3. Anak lulusan SMA, tidak bisa kerja, tidak punya barang, bisa, bagi saya nomor 3 itu udah luar biasa. Karena anak lulusan, mungkin barang saya dengan barang tetangga sama. Harganya lebih murah tetangga. Dia pulak langsung, saya ambil dari tetangga, kan pasti lebih mahal harganya. Tapi tetap laku tempat saya. Bersyukur anak Tuhan pasti ada pembeda. Betul. Kalau mungkin anak SMA, anak sekolah yang biasa-biasa aja, tidak mengenal Tuhan, mungkin nggak bisa Chris. Tapi anak SMA 1 ini beda ini. Anak SMA 1 ini berapi sama Tuhan ya gitu tadi ya. Jadi terus akhirnya gimana nih? Maksudnya perasaan-perasaan atau emosional apa aja sih waktu itu kira-kira muncul dalam benaknya Chris tadi mungkin sampai sekarang ini bisa? Ya mungkin
anak SMA sama sih umur 18-19 tahun lulus. Tingkat kedewasaan kan nggak bisa diukur dari belasan tahun dan puluhan tahun, tapi pendewasaan itu adalah sebuah proses bagi saya. Dan di situ pun selesai itu saya cuma, Tuhan, aku ketika selesai pameran ini nanti pengen cepet-cepet ke Solo, pengen bener-bener dah rindu Komsel. Kurang lebih aku ninggalin Solo 3 minggu lebih. Waktu itu kan waktu yang tidak sebentar. Saya juga seneng ke gereja, ibadah, pelayanan. Nah dari itu pun kenapa saya bisa melayani sampai sekarang. Saya belajar tetap sampai sekarang membalas cinta kasih Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan saya tidak sampai di situ. Dan sampai di 2015 saya pulang dengan keuntungan yang lumayan. Saya bisa buka toko juga, kulaan dagangan dan sebagainya. Di 2017 bapak saya kan juga seorang pengusaha, dan di situ pun 2017 bapak saya kongsi. Dan akhirnya di 2017 dengan campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kita bisa lepas kongsi. Dan benar-benar perusahaan ini bisa kita kelola semua dengan keluarga saya, keluarga besar saya, dan sampai sekarang saya boleh juga ditunjuk bapak saya untuk ngurusi. Dah ini urusan semua. Ya walaupun bagi dunia bisnis 2019 waktu pandemi 2020 bukan sesuatu yang mudah. Sekalipun memang semua ibarat bahasa Jawanya kasar-kasar ya. Tapi terseok-seok. Tetap seok-seok, tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan dan penguatan Tuhan. Memang bisnis saya juga terdampak luar biasa. Tapi saya tidak mau fokus pada masalah. Pasti akan kecewa dan akan kok kayak gini tuh Tuhan, aku harus membalas cinta kasih-Mu, tapi kok jangan cuma jadi Kristen yang cuma kepengen mujizat dan berkatnya aja, tapi terus apa toh Tuhan maunya apa toh, Tuhan maunya apa toh, terus berjuang, terus berdoa, terus berusaha. Tuhan tuh tidak pernah berjanji hidup tuh selalu mulus, tapi Tuhan berjanji aku selalu menyertai engkau. Dan saya pun sampai sekarang pun penyertaan Tuhan dalam hidup saya tetap saya rasakan. Dan hari-hari ini pun, ya ini masih awal tahun ya, di 2022, ya kerjaan kan belum banyak. Tapi saya percaya di situ pun ada pembeda dari Tuhan. Pasti ada nilai plus ketika kita benar-benar habis-habisan buat Tuhan, kita benar-benar fokus pada Tuhan. Di situ Tuhan selalu menyertai. Nah, ketika Tuhan menyertai sampai sekarang pun, ada aja, ini ada lelang, ini ada lelang. Mungkin tadi sebelum kita bisa siaran kayak gini, banyak telepon yang masuk. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Bukan di telepon. Ya, kalau ini enggak Tuhan, saya enggak mampu. Seorang anak yang pernah 3 kelas, yang enggak lulus kuliah, banyak rekanan kerja juga tanya, Pak, lulusan apa toh, kuliah mana sih? Saya cuma jawab Unklai, universitas salah satu Unklai. Oh itu apa ini? Unklai apa? Universitas Klawer lah. Oh, oke, siap. Jadi mana sih lulusan mana? Unklai, Universitas Klawer. Pasar ya. Di situ pun, mana ya itu Pak, mereka ya udah cari aja sendiri, saya bilang gitu. Ya itu bagi saya penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sekalipun ya itu tadi, Tuhan tidak berjanji semua pasti mulus, tapi saya percaya ada pembeda dari Tuhan. Untuk Tuhan juga berikan kekuatan. Setiap apapun masalah, setiap apapun problem, kita harus hadapi bersama Tuhan. Dan sampai sekarang pun usaha bisa semakin berkembang. Saya juga kepingin ngembangkan A, ngembangkan B. Ya semua saya juga harus benar-benar manajemen yang benar, juga kondisi yang semua belum normal juga. Tapi saya berusaha, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti punya cara buat menolong anaknya. Betul, jadi bener banget nih keluarga LCD apa yang dibilang sama Kristandi ini ya, bahwa
meski kita terseok-seok, Tuhan pasti berjanji. Tuhan tidak berjanji Tuhan tidak berjanji menghentikan badai, tapi Tuhan berjanji selalu membawa damai atas diri kita. Oke nih kalau kasih lagi boleh kita break dulu. Kristandi mau minum dulu nih, kurang minum. Oke siap. Sudah dari segmen terakhir di LCD Podcast hari ini bersama dengan Jericho juga Kristandi. Nah, Chris, pertanyaan terakhir dari Jericho. Apa yang Kristandi dapat dari perjuangannya selama sekian tahun ini sampai saat ini? Apa yang Kristandi dapat dari Tuhan dan apa juga yang Kristandi rindu bagiin buat Jericho dan keluarga LCD hari ini? Ya, bagi saya pribadi, Tuhan tuh merancang kita tuh semua tuh unik, dan setiap perjuangan, setiap masalah yang kita hadapi itu pasti berbeda-beda. Setiap perjuangan, setiap jalan yang kita tempuh pasti berbeda-beda. Tapi di situ saya ajak saudara semua, jangan sampai ketika masalahmu bagimu itu pasti tidak ada jalan keluar, tapi bagi Tuhan itu ada 1001 cara untuk menolong setiap kita. Jadi jangan sampai kita tuh mudah goyah. Mungkin namanya manusia bisa ya, namanya terseok-seok tadi ya, namanya dah nggak kuat loh. Tapi kita coba kita ingat flashback lagi. Terakhir kapan kita membet Tuhan kita nggak kuat? Tapi sekarang buktinya kita masih kuat tuh itu. Betul. Jadi di situ bagi saya jangan cuma kita mendeklar dah nggak kuat tuh, tapi coba berjuang lagi. Coba, Tuhan tuh pasti punya cara lah. Mungkin saya belajar tentang orang yang gali tambang. Mungkin kita gali 10 meter, kok nggak dapat kita dah kesel dan kita tinggalkan. Padahal di 10,5 meter apa 11 meter sebenarnya tambang itu udah ada, cuma kita kurang berjuang. Coba ayo, saya ajak kita sama-sama berjuang. Jangan sampai perjuangan kita tuh diteruskan oleh orang lain. Lebih baik perjuangan kita sampai selesai. Tuhan menyertai kita sampai hidup kita tuh selesai, sampai akhir hidup kita. Dan mungkin saya boleh flashback juga sedikit ya, cuplikan dikit. Saya di Desember 2020 saya boleh positif COVID waktu itu. Dan di situ pun bagi saya waktu itu, Tuhan, aku udah melayani Engkau cukup. Bagi saya belum bisa maksimal, tapi saya udah belajar melayani Engkau tuh cukup lama. Kenapa aku bisa kena COVID? Tuhan cuma jawab, kamu waktunya istirahat dulu lah. Kamu perbanyak, kamu terlalu sibuk dengan kehidupan harianmu tanpa kamu langsung. Kayak saya ditegur waktu itu. Saya kan karena itu saya ngungsi di salah satu hotel di Solo, karantina siap untuk menjaga, karena di rumah juga ada ponakan dan orang tua juga, jadi saya menjaga juga. Nah, di situ pun saya banyak merenung, saya banyak Tuhan, apa cari kehendak Tuhan. Memang tidak mudah kita hadapi di 2021. Jadi kan udah setahun lebih kemarin saya habis selesai pandemi. Waktu saya kena COVID itu cuma, Tuhan, apa ini akhir hidup saya? Di usia saya yang 24-25 tahun, apa ini akhir kehidupan saya? Apa tugasku udah selesai sih Tuhan? Makanya tadi saya kan bilang, kita melayani Tuhan, kita habis-habisan buat Tuhan ya sampai kita selesai. Saya cuma tanya sama Tuhan itu, apa ini akhir hidup saya? Warna waktu itu COVID meningkatnya, banyak korban yang berjatuhan sampai tidak ada. Mau tua mau muda, tidak pandang umur waktu itu. Saya cuma, Tuhan, ini gimana? Apa aku memang ini dah waktuku? Tapi Tuhan cuma diem, tidak jawab. Dan akhirnya saya bisa sembuh dan saya bisa melayani kembali. Saya bisa fokus lebih dahsyat lagi. Itu semua karena Tuhan. Jadi emang bener sih, kita harus bener-bener fight sampai ya Tuhan sendiri yang mengizinkan kita balik kepada Tuhan. Mumpung kita masih dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk berjuang, ya terus berjuang. Dan percaya bahwa kita tidak pernah sendirian karena Tuhan beserta setiap kita ya Kristandi.
Nah kalau misalnya kalau kamu rindu nih terus senantiasa iman kamu senantiasa dijaga atau menjaga iman kamu, datang di ibadah raya keluarga Allah baik di hari Sabtu maupun hari Minggu di Widuran, Paragon maupun di Palur Plaza. Jamnya, kapannya, waktunya atau cara registrasi, cara reservasi sekalipun itu bisa kamu lihat di gbika.org atau kamu download aplikasi keluarga Allah. Kristandi udah punya dong. Iya, Jericho juga udah punya dong keluarga Syadai. Atau juga buat kamu yang masih ngerasa anak-anak muda, wah ini bagiannya Kristandi, silakan Kristandi. Ya, bagi saudara-saudara semua yang masih anak-anak youth, anak-anak teens, mungkin masih SMP, SMA maupun yang kuliah maupun yang bekerja awal-awal bisa sih join di ibadah kita di Youth dan Teens, ibadah Youth Teens. Setiap hari Kamis jam 5:30 sore. Registrasinya bisa lihat di Instagram kita di @youth-impact-solo. Bisa dilihat di situ, nanti ada informasi, ada admin bisa tanya di situ. Bener-bener saja, jangan cuma kita beribadah, tapi juga kita ada kelompok sel. Karena waktu itu saya ikut SOM itu ibarat kita tuh Raja Wali punya kedua kepak sayap. Kalau kita di kiri kita ada ibadah, di kanan kita harus ada kelompok sel. Kalau kita cuma fokus di kelompok sel aja, nggak mau ibadah ya percuma. Karena nggak ada aplikasi yang benar-benar feedback ke kita, tapi ada ibadah dan ada kelompok sel, seimbang. Biar balance, betul sekali. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe nih akun atau channel YouTube-nya Al-Syadai FM ya di Al-Syadai FM 91.3. Jadi kamu nggak cuma dengerin kita aja, tapi kamu bisa lihat wajah-wajah kece kita ya Kristandi ya. Waduh, rapi banget Kristandi ini, habis pulang gawe banget, langsung diculik sama Jericho ya. Nggak diculik sih, diundang ya. Oke Chris, thank you banget bro buat waktunya, senantiasa diberkati. Kita mau wedangan dulu di sini. Boleh. Oke keluarga Syadai ya, terus dengerin 91.3 Al-Syadai FM, juga Al-Syadai Podcast tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam ya. Ingat Al-Syadai Podcast tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam bersama narasumber keren, karena Tuhan kita maha keren. Amin. Akhirnya saya temennya Kristandi dan saya temannya Jericho. Kita pamit ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom.